kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Indriani sebagai Maryam. Nama saya Kayurnisa Febrianti sebagai Kara. Saya Anita Finasari sebagai Jenny. Saya Prilia Rahmawati sebagai Echa. Saya Siti Kamila sebagai Amanda. Saya Destia Windy sebagai Ria. Saya Ika Nuraini sebagai Rika. Kami dari kelas 11 IPA 1. Kami di sini akan menampilkan drama tentang musuh menjadi sahabat. Semoga kalian semua berkenan menontonnya. 3. Suatu ketika, 4 orang anak sekolah yang jahil dan 1 orang anak yang baik dan rajin menjalin persahabatan. Saat itu, ada anak baru di sekolah mereka. Mereka menganggap anak baru itu akan menjadi anak yang sombong di sekolah mereka. Kemudian, mereka membuat suatu rencana jahil yang mereka anggap sebagai cara perkenalan dari mereka. Saat itu, hanya Ria yang menemani Rika. Karena ia masih belum mempunyai teman, walaupun kejahatan dan kejahilan yang mereka lakukan terhadap Rika, tapi ia membalasnya dengan suatu perbuatan baik yang mulia. Kemudian, semua anggapan mereka dilontarkan pada Rika adalah salah. Ternyata ia adalah seorang anak yang baik hati. Semua itu ketika berubah menjadi sebuah persahabatan. Di suatu kafe di daerah Anjongan, ada seorang perempuan yang bernama Maryam sedang menunggu teman-temannya. Yang lainnya mana sih? Lama banget dari tadi gak datang-datang. Tak lama kemudian, Kara datang menghampiri Maryam. Hai sis, sorry ya telat datangnya, macet di jalan. Allah, lo ngomongnya aja macet, padahal mah kagak. Gue telepon kagak lo angkat-angkat lagi. Sis, swear deh, macet beneran jalannya. Biasa, orang sibuk kayak gini. Allah, sok-sokan lo. Udahlah, jangan marah-marah terus. Ntar muka lo makin tambah jelek lagi kayak sengesip. Mending kita ngopi aja. Kemudian mereka berdua memesan kedua gelas kopi cappuccino yang terkenal di kafe tersebut. Kak, pesan. Lo mau pesen apa? Dia mau pesen cappuccino. Samain aja. Oh ya udah, cappuccinonya 2 ya kak. Sebenarnya gue gak ngajak lu doang loh, Ra. Gue ngajak teman-teman yang lainnya juga. Sis, udah lama ya nunggunya. Sorry, nunggu yang lain pulang sekolah. Dapat rajin amat kalian berdua datang duluan. Apaan? Orang gue duluan yang datang si Karama baru kesini-sini datangnya. Udah, mending kita bahas kalian tetap aja. Nah. Dex, kok kopi cappuccino-nya cuma 2 sih? Lagian kalian sih pada baru datang. Ya udah, nah, Kak pesan lagi 3 cappuccino-nya, Kak. Masih, Kak. Ngomong, ada anak baru di kelas gue. Siapa, Cak? Kok gue nggak tahu sih? Kalau nggak salah namanya Rika. Anak kamu gitulah. Gak usah ditanya-tanya, jijik gue sama dia. Ada kerjaan baru nih kayaknya. Keesokan harinya di sekolah tempat mereka belajar, di kantin sekolah mereka sedang mengobrol-ngobrol ringan. Hai, selamat pagi. Boleh kenalan nggak? Sapaan itu mereka acuhkan, tetapi hanya Amanda yang membalas sapaannya dan berkenalan. Pagi juga kamu anak baru itu ya? Iya, emang ada apa? Oh enggak, cuma nanya doang. Sementara itu, Rika dan Amanda berbincang-bincang membicarakan sedikit tentang sekolah ini. Gue punya ide.
Gimana kalau kita kasih perkenalan anak kita? Gue setuju dengan ide lo itu. Setuju. Ngomongin apaan lo sama Rika? Kayak yang udah akrab banget. Enggak kok, cuma ngobrol-ngobrol aja. Oh, kayaknya udah akrab ya. Mariam, kayaknya kelas kita mau mulai belajar deh. Yuk pergi. Iya, kayaknya kelas kita juga, Chay. Mereka pun pergi ke kelas masing-masing. Sementara itu di kelas Jenny, Jen, kebetulan banget tuh si anak baru duduknya dekat kita. Iya, mau kita apain dulu nih? Ih, kasihan. Gimana kalau itu bisa jadi masalah buat kita? terserah lo aja, Jen. Saat Jenny mengikat tasnya Rika ke bangkunya sendiri, disitulah dilihat oleh Ria. Ngapain lo, Jen? Jangan-jangan lo mau ngejahilin si Rika ya? Apaan sih lo? Ikut-ikutan aja. Kalau nggak tahu, nggak sosok tahu. Emang lo mau ngejahilin si Rika kan? Gue bisa bilangin lo ke guru sekarang juga. Emang lo siapanya dia sih? Sosok jadi pahlawan. Di, gue cuma kasihan, dia kan masih baru di sini. Jenny pun melepas kembali tali yang sempat mengikat tas dan bangkunya Rika tadi. Setelah jam pelajaran habis, mereka kembali berkumpul untuk merencanakan sesuatu pada Rika. Gue punya ide. Gue lihat tadi dia ada di perpus. Gimana kalau kita kasih sesuatu di depan lantai perpus biar licin. Nah, pas Rika keluar dia pasti jatuh. Wah, ide lo bagus, Cak. Gimana nih? Kalian setuju nggak? Setuju aja sih, tapi yakin gak bakal nyampe bikin dia celaka. Nggak mungkin lah. Ini cuma buat dia biar nggak jadi anak baru yang songong. Gue gak mau ikutan takut jadi masalah. Depan ruang perpus, mereka sedang menyiapkan rencana yang tadi dirundingkan. Saat Rika keluar dari perpustakaan, benar saja dia terjatuh terpeleset. Siang kayak gini. Dari kejauhan, Ria melihat Rika yang sedang jatuh tersungkur di lantai. Lalu ia berlari membantu Rika. Rika nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, cuman pegang aku sedikit sakit aja. Ya udah kita ke poliklinik aja, biar mendingan pinggang lo. Nggak usah, nggak apa-apa kok, makasih. Bener nih, nggak usah. Kayaknya gue tahu deh siapa yang ngejailin lo nyampe jatuh gini. Siapa? Tadi pas di kelas gue lihat si Jenny and the Gang gitu baru keluar dari perpus. Gue pikir sih kayaknya mereka deh yang ngejailin lo. Masa iya? Nggak boleh netting gitu dong. Mungkin mereka juga abis baru dari perpus juga. Ya udahlah, terserah. Gue mau ngasih tahu mereka itu emang jail-jail anaknya. Oke, makasih. Aku akan berhati-hati lain kali jika bertemu mereka. Kemudian mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, Jenny and the Gang malah tertawa dan merasa senang karena rencana yang mereka lakukan berhasil. Tadi gue lihat si Rika jatuh, rencana kita berhasil. Bener. Dia juga tadi lihat, kayaknya itu udah cukup deh buat perkenalan dari kita. Kasihan gue ngeliat si Rika sakitan gitu, gak tega gue. Yuk balik, udah sore nih. Yuk. Kemudian mereka pulang, tetapi rumah mereka tidak searah. Jenny dan Mariam pulang bareng, sedangkan Kara, Echa, dan Amanda pulang searah. Pada saat di jalan, ketiga cewek itu bertemu dengan para anak nakal. Rika melihat mereka sedang dipalak oleh para anak nakal, kemudian dia segera berlari menolong ketiga cewek itu. Pokoknya nanti jalan.
Chan. Ada adik kelas nih. Mau jamin nggak? Ya. Adik kelas. Jamin dong. Tidak ada uang tahu. Tolong, ada tukang palak. Gimana nih? Kayaknya dia mau malak kita deh. Dari kejauhan, Rika melihat mereka. Rika pun datang dan segera menolong mereka, karena Rika mempunyai sedikit pengalaman bela diri. Jangan ganggu mereka itu sahabat aku. Para anak nakal itu pun pergi meninggalkan mereka. Makasih ya Rik, mungkin kalau lo nggak ada kita udah terpalak sama para anak nakal itu. Iya sama-sama, kebetulan aku juga lewat jalan sini kok. Oh kayaknya nggak kebetulan deh. Rik, gue minta maaf ya kalau yang ngejailin lo di depan perpus itu kita. Iya nggak apa-apa kok, udah aku maafin. Iya Rik, gue juga minta maaf ya karena gue udah jahat banget sama lo. Udah, kalian semua udah aku maafin kok. Semua tahu nggak kemarin? Iya, kemarin kita hampir aja dipalak sama anak para nakal. Terus kamu gak kenapa-kenapa kan? Enggak, untungnya aja ada Rika yang nolongin kita. Loh, kok bisa? Emang Rika lagi ngapain di situ? Rika ternyata rumahnya searah loh sama kita. Pas di jalan dia ngeliat kita dikejar oleh anak nakal. Untungnya dia punya sedikit ilmu bela diri loh. Iya, Jen, Mariam, kayaknya kalian juga harus minta maaf deh sama Rika. Baik, gak kayak kalian kita. Ya udah Jen, sekarang aja kita minta maaf. Masih ada yang perlu. Dia kan jam 9 dia ada tugas sama dia. Ya udah yuk. Jenny dan Mariam tiba di perpustakaan dan langsung menemui Rika untuk meminta maaf atas segala yang diperbuat mereka pada Rika. Rik, lo paling suka baca buku apaan di sini? Palingan baca-baca buku sejarah gitulah. Kalau lo suka baca buku apa di sini? Kalau gue sih baca buku hukum-hukum gitu. Ngapain lo Jen di sini? Mau baca buku juga? Dih, ngapain juga mau baca buku? Males banget, ya nggak Mariam? Iya, lagian kita di sini mau minta maaf sama si Rika. Rik, kita minta maaf ya sama lo. Aku udah maafin kalian kok. Makasih udah maafin kita. Gue salah, udah nganggap lo yang enggak-enggak. Iya, nggak apa-apa kok. Setelah beberapa lama, Amanda, Kara, dan Echa datang ke perpustakaan. Udah lo, Ca, Maria minta maafnya. Minta maaf kok. Oh, bagus dong. Gimana kalau kita bersahabat aja sebagai permintaan maaf dari kita? Akhirnya, permusuhan itu berujung jadi persahabatan. Ada kalanya perbuatan buruk akan dibalas dengan perbuatan baik. Amanat yang dapat kita petik dari drama ini, terkadang seseorang yang melakukan perbuatan tidak baik akan dapat dibalas dengan suatu perbuatan baik. Karena semua perbuatan jahat itu akan menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri yang melakukannya. 3. Sekian persembahan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipetik pelajaran dalam drama yang kami bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.